tentang siklus hidrologi. Siklus hidrologi merupakan siklus air yang berasal dari bumi, kemudian menuju ke atmosfer, dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung terus-menerus. Sekarang kita akan membahas tentang tahapan siklus hidrologi. Yang pertama ada evaporasi. Evaporasi adalah berubahnya air yang ada di permukaan bumi menjadi uap air dan naik ke lapisan atmosfer. Yang kedua ada transpirasi. Transpirasi juga berarti penguapan, namun perubahan air menjadi uap air tersebut berasal dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah. Yang ketiga ada kondensasi. Kondensasi adalah perubahan wujud uap air menjadi partikel titik-titik air dengan ukuran sangat kecil setelah proses penguapan. Yang terakhir ada presipitasi. Presipitasi adalah perubahan wujud uap air menjadi curahan atau jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi yang dikenal dengan hujan. Nah, selanjutnya mari kita membahas jenis-jenis siklus hidrologi. Jenis-jenis siklus hidrologi. Yang pertama ada siklus hidrologi pendek, yaitu siklus yang terjadi pada wilayah lautan. Proses siklus hidrologi pendek. Tahap pertama dari siklus ini yaitu tahap evaporasi. Evaporasi siklus ini terjadi dalam bentuk penguapan air laut karena paparan sinar matahari yang menyinari lautan. Selanjutnya, air laut akan berubah menjadi uap yang kemudian akan terjadi pembentukan partikel es di awan atau kondensasi. Tahap terakhir siklus ini yaitu turunnya awan menjadi hujan pada bagian atas permukaan laut. Dengan kata lain, air laut yang sudah menguap kemudian kembali lagi ke lautan. Yang kedua ada siklus hidrologi sedang, yaitu siklus yang terjadi pada wilayah dekat dengan lautan atau badan air lainnya. Proses siklus hidrologi sedang. Tahap pertama dari siklus ini yaitu tahap evaporasi dari berbagai badan air. Kemudian, uap tersebut akan bergerak ke daratan karena adanya pengaruh proses adveksi atau perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya. Perpindahan awan ini terjadi karena angin yang kemudian akan berpindah dari badan air ke daratan ataupun sebaliknya. Hingga tahap selanjutnya menjadi hujan yang akan turun ke bumi. Air hujan yang telah turun atau sampai ke daratan akan mengalami tahap limfase atau runoff, yang kemudian mengalami pergerakan melalui saluran sebelum pada akhirnya kembali lagi ke badan air. Yang ketiga ada siklus hidrologi panjang, yaitu siklus yang terjadi pada wilayah pegunungan atau daerah dengan iklim subtropis. Proses siklus hidrologi panjang. Tahap pertama dari siklus ini yaitu tahap evaporasi. Kemudian berubah menjadi molekul, gas, dan uap. Selanjutnya terbentuklah awan-awan yang berisi kristal es dan menuju ke tahap adveksi. Pada tahap adveksi, awan yang di dalamnya mengandung kristal kemudian akan berubah arah menuju daratan, serta mengalami berbagai presipitasi. Setelah itu, hujan akan turun membentuk salju dan tidak berbentuk air yang bersatu menjadi gletser atau endapan es yang besar dan tebal. Gletser yang berada di daratan kemudian akan mencair akibat pengaruh suhu dan tekanan. Selanjutnya, air yang berawal dari salju kemudian bergerak ke arah badan air ataupun runoff. Nah, ada beberapa aktivitas manusia yang dapat mengganggu siklus hidrologi. Yang pertama ada penebangan hutan, pembakaran hutan, pencemaran udara, dan pencemaran air. I'm an icon, man, and my girl about a 10. I should fuck her.